Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, melalui renungan dan doa malam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap dalam keadaan sehat dan kuat, bahkan tetap bersemangat, bersukacita, dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal yang sangat mengasihi kami. Kami boleh ada lagi di hadapan-Mu saat ini. Kami bersaat teduh sebelum kami beristirahat di malam ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Kuasa Allah nyata, kasih Tuhan sempurna, sehingga ketika kami akan beristirahat di malam ini, penjagaan perlindungan Tuhan senantiasa kami rasakan. Karena itu Bapa, kami akan belajar firman-Mu, karena kami yakin firman kekuatan rohani yang meneguhkan iman kami. Maka kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk senantiasa kami hidup dengan penuh sukacita dan syukur, bahkan menjadi tenang dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, isilah bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, supaya kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dikisahkan ada seorang anak kecil berusia 8 tahun. Ia menulis surat kepada seorang pelayan Tuhan, dan ia meminta pelayan Tuhan ini untuk menolong dia. Ia bertanya bagaimana caranya supaya ayahnya mau menyimpan foto dirinya. Ia berkata bahwa ayahnya membawa foto adik laki-lakinya dalam dompet. Wajah adiknya itu mirip sang ayah. Juga foto saudarinya yang cantik yang berusia 15 tahun. Tetapi ketika gadis kecil itu memberikan foto dirinya kepada ayahnya, sang ayah justru memasukkan foto dari gadis kecil ini ke dalam laci dan tidak menyimpannya dalam dompet sang ayah. Tampaknya ia tidak cukup cantik untuk ayahnya, pikir si gadis kecil ini. Nah, saudara-saudara, sakit hati memang ketika kita tidak dihargai. Bahkan ketika penolakan itu menjadi bagian kehidupan kita. Penderitaan akibat penolakan itu sangatlah nyata. Anak yang ditolak oleh orang tuanya, atau orang tua yang ditolak oleh anaknya, istri yang diabaikan oleh suaminya, suami yang ditelantarkan oleh istrinya, atau seorang yang dikhianati oleh pacarnya atau oleh temannya. Sangat sakit hati ketika mendapatkan perlakuan yang demikian, penolakan terhadap seseorang. Nah, saudaraku yang kekasih, bacaan kita dalam kitab Kejadian, itulah Yusuf. Yusuf pasti merasakan penderitaan dalam hidupnya ketika saudara-saudaranya sendiri membuangnya ke dalam sumur dan menjualnya kepada para pedagang Ismail untuk dijual ke Mesir. Sakit hatinya pastilah tidak tertahankan. Tetapi Yusuf mampu mengatasi penderitaan dan
cobaan yang begitu berat tersebut, Yusuf tetap bertahan dan berserah dalam kedekatannya, dalam persekutuannya dengan Tuhan, sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Yusuf dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan Yusuf menolak untuk terjerumus ke dalam dosa ketika digoda oleh istri Potifar, sang tuan. Bahkan juga ketika Yusuf difitnah oleh atasannya dan ketika mengalami ketidakadilan, Yusuf dia tetap setia kepada Tuhan Allah. Penolakan oleh sesama manusia sering terjadi terhadap kita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah tidak pernah menolak umatnya. Bersandarlah kepada Allah, kasih dan perhatiannya akan menyertai dan memelihara hidup kita semua. Tidak ada tempat yang lebih aman dibanding mereka yang ada dalam tangan Tuhan. Bahwa hanya di dalam tangan Tuhan kita merasa aman. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan selalu terbuka menyambut kita. Ketika kita ada dalam gendongan tangan Tuhan, maka kita merasa di sana ada ketenangan, di sana ada kedamaian, di sana ada sukacita, bahkan ada kekuatan. Itulah Tuhan kita, Allah yang dahsyat, yang selalu menyertai kita. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ayub 8 ayat 20 sampai 22. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Allah yang kami imani adalah Allah yang hidup, yang beserta dengan kami setiap saat. Kami ada di hadapan-Mu Bapa. Kami terus bersyukur dan berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin pembentengan Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Penjagaan dan penyertaan-Mu dalam segala situasi, dimanapun kami berada. Percaya Tuhan, tangan-Mu begitu kuat menopang kami. Engkau tidak pernah menolak dan tidak pernah membiarkan kami. Manusia boleh menolak kami. Kami boleh ada dalam pergumulan, tapi kami percaya Tuhan menyambut kami ketika kami berseru. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun ditolak oleh saudara-saudaranya, dijual sampai di Mesir. Tapi Tuhan merancangkan hal yang baik. Itulah keyakinan kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka biarlah kami tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Berkati kami semua. Dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman, yang berdoa bersama-sama, jangkaulah mereka Tuhan. Kuatkanlah mereka. Ketika mereka ada dalam keadaan lemah, Tuhan teguhkan iman mereka. Bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Mereka yang sakit dipulihkan. Mereka yang harus bekerja malam ini, Tuhan diberi kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bahkan kami yakin ada hari esok Tuhan siapkan bagi kami berkat yang baru yang akan kami alami. Dan kiranya Tuhan, alam semesta dijaga oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua daerah-daerah yang ada di Indonesia tercinta ini senantiasa mengalami kasih dan berkat Tuhan. Kami yakin 2022 ini akan sehat dari COVID. Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan bumi ini dari virus corona. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu bagi kami. Maka terpuji Engkau Tuhan, kami berserah malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bangunkan kami besok pagi.
tubuh yang segar, kuat, sehat, dan bisa beraktivitas. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah support melalui subscribe, like, komentar, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin.